Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pesona Inspira, apa kabar? Kembali berjumpa lagi dalam Bincang Pendidikan. Dan kali ini di edisi Jumat 18 Agustus 2024, selama 1 jam ke depan bersama saya Eka tentunya. Kali ini kita akan membahas yang lagi happening banget nih Pesona Inspira, yaitu tentang jajanan sehat anak sekolah atau JAS anak sekolah. Wah, ini sangat menarik ya untuk para orang tua, untuk para guru, bahkan untuk para pengawas SD yang sebagai narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Akan saya sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ramadan SPD selaku pengawas ke SD Kecamatan Watu Malang. Selamat siang Pak Muhammad Ramadan, nih panggilannya Pak siapa nih? Silahkan. Monggo. Ramadan boleh Muhammad. Oke. Selamat siang Pak Ramadan, apa kabar? Selamat siang juga Mbak Eka. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Oke, baik. Yang kedua di sini ada Ibu Windari Yuli FSPD SDMPD selaku pengawas SD Kecamatan Garung. Selamat siang Ibu Windari, betul? Boleh. Selamat siang Mbak Eka. Ya betul, Bu Windari Mbak Eka. Oke, atau panggilannya Ibu siapa biar lebih akrab aja kita? Buin biasanya. Buin, oke, baik. Ya, atau Pak Rom panggilannya? boleh. Oke. Apa kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Eka. Oke, baik. Nah, Pesona Inspira selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang jajanan sehat anak sekolah. Monggo yang mau bergabung bersama kita di SMS WhatsApp-nya di 082323899996. Oh iya, tadi saya menyebutkannya 18 Agustus ya, padahal 16 Agustus ya Bu ya. Kayaknya sudah kepingin sekali. Kayaknya udah, padahal tanggal 17-nya belum lewat ya Bu. Kesalahan nih. Oke, di edisi hari ini Jumat 16 Agustus 2024. Monggo yang mau berkonsultasi tentang jajan anak sekolah nih, mumpung ada pakarnya, para pengawas nanti bisa bergabung sampai di jam 2 nanti. Oke, baik, mungkin ke Bu Win atau Pak Ramadan terlebih dahulu bahwa sebenarnya untuk jajan di sekolah ini sangat menarik untuk kita bahas ya Bu ya. Dimana ya, memang untuk jajan di sekolah ini ada yang kriterianya mungkin sehat, harus sehat dan lain sebagainya begitu. Nah sebenarnya kalau menurut Bu Win sendiri, yang dimaksud dengan jajanan sehat di sekolah itu yang seperti apa sih Bu? Silakan. Ya siap, terima kasih ya Mbak Eka. Ya, jadi begini Mbak Eka, mulai dulu dari awal ya Mbak Eka ya. Kebetulan saya sama Pak Ramadan itu kita dari Dinas Pendidikan, ya, dan di situ terkait dengan jajanan sehat itu merupakan hal yang krusial karena apa, bersentuhan langsung sehari-hari dengan anak-anak Mbak Eka. Ya. Maka dari itu sesuai dengan ada beberapa landasannya ini Mbak Eka. Boleh ya saya sampaikan ya Mbak Eka ya. Ternyata itu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas ya Mbak. Itu nomor 20 tahun 2003 di bab 2 pasal 3 bahwasannya itu pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Ya. Salah satu yaitu mewujudkan manusia yang sehat. Nah, ini menjadi landasan kita sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas seperti itu. Untuk selanjutnya sesuai dengan Permendikbudristek nomor 22 tahun 2003 pasal 19, di situ ada standar sarana dan prasarana. Salah satunya adalah kantin sekolah. Nah, ini nanti akan bersinergi dengan jajanan sehat. Ada beberapa kriteria bahwasanya kantin itu harus ada tempat tersendiri di lingkungan sekolah itu. Yang kedua aman, jelas ya Mbak itu. Dan yang selanjutnya adalah bersih utamanya. Nah itu baru awal terkait dengan jajanan-jajanan, di mana jajanan itu ditempatkan itu di sebuah kantin kalau di sekolah seperti itu. Dan satu lagi Mbak ini ternyata itu di Perda Bupati itu juga ada aturannya Mbak. Perda Bupati nomor 2 tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak. Di sini di pasal 8 setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mendapatkan gizi. Maka dari itu kita dari Dinas Pendidikan sangat sangat greget ya Pak. Sangat greget sekali untuk bagaimana kita mengupayakan di lingkungan sekolah kita itu ada jajanan sehat. Adapun jajanan sehat salah satu kriterianya adalah seperti tadi, aman, bersih, dan mempunyai nilai gizi seimbang dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa dilanjut
oleh Pak Ramadan. Seperti itu. Oke. Jadi itu awal kronologinya dulu Oke, landasannya. baik. Jadi memang untuk jajanan sehat sendiri itu memang sudah diatur ya Bu ya, baik Iya. itu oleh Mendikbudristek maupun di Iya. pemerintah Kabupaten Wonosobo. Iya, Sudah sudah ada aturannya bahwa sekolah tuh harus menyediakan jajan yang sehat, terutama kantin itu dia. Iya. Dan mungkin kalau kita berbicara soal SD ya Pak ya, mungkin Iya. anak-anaknya masih nanti jajannya jangan yang aneh-aneh, itu sangat susah dibilangin kalau anak SD ya Pak ya. Iya, betul. Tapi nih Pak Ramadan mungkin selaku pengawas yang mungkin walaupun tidak mengajar, tapi mungkin tahulah ya Pak bagaimana kondisi sekolah maupun terutama kantin, terutama ke makanan-makanan yang memang juga harus diawasi sampai sedetail itu ya Pak Ramadan Iya, ya. betul. Oke, sebelum kita ke ke intinya, saya pengen melihat cara pandang Pak Ramadan dulu terhadap kantin-kantin atau jajanan-jajanan yang sekarang masih banyak ada di Wonosobo, itu kurang lebihnya seperti apa sih Pak gambarannya? Kalau gambarannya sepengetahuan kami itu kalau kantin-kantin di Kabupaten Wonosobo itu masih ada beberapa yang di situ belum memenuhi kriteria dari harapan kami di situ menyediakan jajanan-jajanan yang sehat. Ya. Lah tadi sudah disampaikan oleh Bu Windari juga bahwa jajanan sehat di sini itu makanannya ataupun jajanannya ini memiliki nilai gizi seimbang. Oke. Lah gizi seimbang yang esensial yang di situ dibutuhkan oleh tubuh, oleh anak-anak kita itu tentunya ada vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan ada airnya juga. Nah, tentunya di situ juga jajanan ini harus aman, Mbak. Yeah. Harus aman. Aman apa? Dari bahaya yang nantinya mengganggu kesehatan anak-anak kita. Nah, anak-anak kita ketahui, Mbak, bahwa anak-anak ini termasuk dalam kelompok usia yang mereka itu masih memiliki sifat yang namanya konsistensi terhadap sebuah makanan. Nah, umumnya mereka itu belum bisa memilih makanan yang menurut mereka itu sebenarnya adalah sehat, iya, tetapi sebetulnya masih di situ perlu kita telusuri. Mereka hanya sukai apa yang ada di hadapan mereka tanpa mempertimbangkan faktor lain. Iya, betul sekali. Itu seperti itu. Misalnya faktor keamanan makanan, kebersihan, dan gizi. Yeah. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama teman-teman di lingkungan sekolah. Di situ ada kepala sekolah dengan teman-teman. Ini sangat krusial sekali terkait dengan kegiatan bagaimana anak-anak ini memilih makanan yang sehat. Oke, betul sekali ya Pak. Karena pada dasarnya anak SD tuh belum tahu ini makanan sehat atau enggak, mengandung nilai gizi atau enggak gitu ya Pak ya. Betul sekali. Tapi yang penting enak, yang penting rasanya gurih, asin tuh yang pasti udah sangat dipilih begitu ya. Iya, betul. Oke, nah kalau melihat fenomena sekarang ya Bu yang masih mungkin masih harus terus belajar antara pihak sekolah, pengelola kantin, dan mungkin orang tua sebagai pengawas anak-anak di rumah begitu ya. Sebenarnya apa sih Bu yang harus mereka lakukan untuk menciptakan lingkungan ataupun menciptakan jajanan anak sekolah ini menjadi lebih sehat gitu? Oh iya, oke. Terima kasih ya Mbak Ika. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadan, bahwasanya itu ternyata anak itu belum memiliki nalar gitu ya Bu ya ibaratnya. Nah, di sini menjadi tanggung jawab kita, apalagi senangnya yang viral-viral. Iya, betul sekali. Wah, itu jajan yang di TikTok, yang di YouTube gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Terus apa sih upaya yang bisa kita lakukan seperti itu ya Bu? Idealnya itu kan di sekolah kita harus menyadari bahwasanya itu salah satu aspek penting dalam komponen sekolah adalah tersedianya kantin yang sehat. Kantin seperti sehat, itu, oke. kantin sehat. Nah, di situ salah satu untuk bisa mewujudkan kantin sehat itu dilihat dulu dari stakeholder yang ada. Di mana kepala sekolah itu juga harus memiliki komitmen yang tinggi Mbak untuk melaksanakan manajemen pemenuhan gizi ini seperti itu. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk kantin sekolah tadi. Oke. Selain itu, kepala sekolah juga perlu membentuk
tim keamanan pangan seperti itu. Nanti bisa kolaborasi, bisa bermitra. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadan, pemenuhan makanan sehat atau jajanan sehat anak itu kan berkaitan erat dengan dinas kesehatan, nggih. Nah, maka dari itu nanti sekolah bisa berupaya, kepala sekolah dulu nih harus berkomitmen tinggi untuk bisa memberikan pelayanan pemenuhan gizi ke anak. Apa yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim? Bisa satu, membentuk tim keamanan pangan ini, berkolaborasi, komunikasi dan lain sebagainya dengan baik itu pengawas sekolah, kepala sekolah itu sendiri, komite sekolah, guru, orang tua, siswa dan pengelola kantin. Jadi dari dari komunikasi itu nanti terus semuanya sudah sepemahaman. Harapannya ketika semua sudah sepemahaman, terus bisa ada kegiatan-kegiatan yang bisa mewujudkan PAJS itu yang aman seperti itu. Oke, mungkin itu bagaimana lebih ke penanganan untuk kerjasama antara pihak terkait gitu. Betul, ya Bu ya. Iya, betul. Oke, kemudian kalau dari Pak Ramadan sendiri apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk mencegah anak-anak, ngasih tahu anak-anak agar mereka tuh milih jajannya nggak sembarangan seperti itu, dan itu sangat susah. Nah, sebenarnya kalau dari pengawas sendiri apa sih Pak yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak atau mungkin malah jadi PR orang tua di rumah seperti itu? Ya, kalau kita melihat terkait dengan peran ya, peran tetap kuncinya nanti karena kita anak-anak berada di sekolahan, maka ada peran. Yang pertama adalah peran sekolah untuk bagaimana jajanan anak sehat di sekolah ini bisa terpenuhi. Nah, kita tahu bahwa gembaran anak-anak itu tadi yang kami menyampaikan di awal itu menyukai sesuatu yang mereka ada di depan mata. Biasanya yang manis-manis, yang gurih. Nah, kadang seperti ini menjadi sebuah hal-hal yang menjadikan kita itu sebenarnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi sebenarnya. Nah, oleh sebab itu di sini ada peran di situ bahwa anak-anak itu pada dasarnya mereka bisa diawasi oleh orang tua ketika berada di rumah, tapi ketika di sekolahan peranan guru dan kebijakan sekolah ini sangat berarti. Nah, di situ peran guru tidak hanya terlepas dari kebijakan seorang kepala sekolah. Nah, di sini tadi disampaikan oleh Bu Windari bahwa kepala sekolah ini merupakan pemimpin sekolah yang apapun yang terjadi itu adalah penanggung jawab utama. Nah, kepala sekolah harus memiliki komitmen tadi disampaikan untuk melaksanakan manajemen pemenuhan kesehatan makanan gizi seimbang anak sekolah. Di situ tadi perlu di awal membentuk sebuah TKP tadi, Mbak. Nah, TKP itu adalah tim keamanan pangan. Nah, di sini peran TKP itu yang pertama jelas. Di situ peran TKP diantaranya adalah yang pertama melakukan pendataan. Pendataan penjajah dari mengenai pedagang-pedagang, termasuk nanti bagaimana pedagang-pedagang ini teridentifikasi. Nah, terus yang kedua nanti tim ini juga menyeleksi yang dijual itu tuh harus memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, di situ kita bisa bekerja sama dengan BPOM. Nah, yang ketiga nanti sekolah juga harus mensosialisasikan terkait dengan keamanan ataupun bagaimana makanan ini tidak berdampak ke kesehatan anak-anak. Di situ memastikan bahwa juga sekolah harus memastikan kantin sekolah ini nanti menggunakan peralatan atau pengolahan makanan yang baik dan bersih. Nah, ini juga harus berlanjut, Mbak. Tidak hanya sampai di situ, sekolahan juga harus punya di situ sebuah pemantauan penerapan di situ secara rutin. Betul ya, Pak ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal jajan di SD, kita berbicara misal soal SD ya, Bu. Ini beragam sekali, mulai dari kayak misal gorengan, ini yang justru kalau untuk anak ini sepertinya kurang sehat, kurang baik dan lain sebagainya begitu ya. Belum lagi untuk jajanan kayak ciki-ciki, kemudian ada yang jajanan pedes-pedes itu kadang ini sebenarnya, nah ini mungkin butuh kesadaran bersama begitu ya. Banyak sekali untuk di zaman sekarang fenomena jajan sehat di sekolah ini belum begitu banyak diterapkan begitu ya, Bu ya. Nah kalau menurut Pak Ramadan atau Bu Windari sendiri sebenarnya menurut saya yang paling berperan ini
antara sekolah dan kemudian pihak kantin gitu ya. Nah, kalau mungkin untuk masyarakat kayak pihak kantin yang menyediakan kan mungkin mereka lebih ke mendapatkan untung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang ingin disampaikan oleh penjaga kantin nih sebagai apa ya, sebagai orang yang dipercaya untuk memegang gizi anak di sekolah, bisa dibilang kayak gitu ya Bu ya. Betul. Oke, karena dipercaya oleh orang tua, seluruh sekolah dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana sih Bu mungkin cara menghadapi penjaga kantin, pengelola yang mungkin masih dengan pola-pola yang wah yang penting aku bati, nggak sehat nggak apa-apa, saya pakai pengawet nggak apa-apa gitu. Iya, terima kasih. Oke. Luar biasa sekali, ini semakin menarik ini. Semakin menarik, betul. Ini juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh kita di sekolah ya, di sekolah seperti itu. Kuncinya satu Mbak Eka, komunikasi yang harmonis. Terus setelah itu edukasi, mungkin dari sekolah seperti tadi yang saya di depan sampaikan, kita duduk bersama, kita ngobrol, kita dialog seperti itu. Walaupun sebagai pendidik kita sudah tahu nih landasannya, peraturannya, tapi untuk mengimplementasikan kan kita tetap harus juga humanis gitu ya. Nah, betul. kita duduk ngobrol santai, rileks dan lain sebagainya, tapi esensinya dapat gitu ya Bu ya. Nah, nanti dari edukasi itu kalau memang kita istilahnya di luar ranah kita ya, terkait dengan kandungan gizi dan lain sebagainya, maka kita diberi keleluasaan untuk bermitra. Begitu ya Pak Ramadan, kita bermitra dengan stakeholder yang ada. Contohnya yang terdekat misalnya ya, kalau di desa itu misal dengan puskesmas itu kan yang lebih paham seperti itu. Betul. Jadi edukasinya itu tepat. Ketika nanti sudah diedukasi, sudah komunikasi, terjalin keharmonisan, insya Allah saya percaya dan yakin akan saling bisa bersinergi, sehingga dari suara kantin, ibu-ibu kantin, dari suara ibu-ibu kantin dan suara sekolah, kalau sudah match itu kan kita mempunyai kesadaran kepemilikan bahwa kita itu tujuannya adalah bersama-sama untuk menjaga agar anak-anak itu tetap sehat seperti itu. Baik. Yang jelas gini Mbak Eka, untuk pedagang-pedagang ini jangan dilarang. Iya, jadi tidak hanya penjaga kantin tapi kadang ada pedagang yang masuk juga ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Untuk pedagang-pedagang ini bagaimana supaya sektor perdagangan di masyarakat tetap ini jalan, tidak putus, maka perlu adanya upaya antisipasi. Betul yang disampaikan oleh Bu Indari, adanya edukasi untuk teman-teman pedagang itu. Bagaimana nanti kita bisa menggandeng, karena kita semuanya itu berkolaborasi. Nah, kita bisa menggandeng dinas Koperindak, dinas kesehatan atau sektor-sektor yang lain, itu bagaimana upaya nanti kita edukasi pedagang-pedagang itu di dalam berjualan untuk menjaga kesehatan dan keamanan makanan. Ya, itu seperti itu Bu. Jadi memang kalau dilihat dibayangkan dengan adanya kerjasama antara pihak kantin, pedagang, sekolah, kalau sudah berjalan untuk mewujudkan sekolah sehat nih, kayaknya para orang tua nggak usah khawatir lagi ya Bu, nanti di sekolah jangan jajan ini ya, jangan jajan itu ya. Ada juga saya pernah Bu, dulu keinget banget saya pas zaman SD, saya tuh beli jus pakai es batunya tuh banyak, ternyata es batunya ini es batu air mentah Pak. Jadi habis itu di rumah ya mungkin ada gejala-gejala kayak mual dan lain sebagainya gitu. Akhirnya karena tidak tahu ya, jadi mungkin orang tua di rumah tadi neng sekolah jajan apa gitu kan. Jadi kan itu karena ada kurangnya komunikasi, kemudian menyediakan yang mungkin berbahaya untuk anak begitu. Ini mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran seperti itu ya. Kalau untuk di Wonosobo sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak misal contoh sekolah yang sudah menerapkan kantin sehat ataupun menyediakan jajanan sekolah sehat gitu? Monggo Bu Win. Terima kasih. Kebetulan saya ada di wilayah Kecamatan Ngarung, ada beberapa sekolah kami. Boleh sebut nama nggak? Boleh, silakan Bu. Boleh. Ya, di SD, salah satu SD dampingan saya itu di SD Siti Harjo. Gitu. Di situ dari informasi yang saya dapat, dari komunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang ada, di situ memang sudah tersedia kantin, dan saya juga sudah melihat kantinnya. Saya juga sudah pernah disuguh makan jajanan dari kantin, dan itu benar-benar yang dihasilkan dari
orang tua seperti itu. Jadi dari lingkungan situ sendiri untuk apa ya, untuk kebersihannya, untuk keamanannya, insya Allah lebih terjamin seperti itu. Nah harapannya nanti bisa mengimbas ke sekolah-sekolah lain dari praktek baik yang dilakukan di SD tersebut, nanti kan bisa mengimbas di SD-SD lain. Nah ini satu Mbak, apa ya yang bisa kita edukasi, kita sosialisasikan ke anak yang melalui hal sederhana, itu pemberian pemahaman ke anak itu paling kan kalau dari sekolah kita hanya bisa menyampaikan ini loh, anak-anak kalau jajan cek ya kadaluarsanya, itu kan bisa dilihat, bisa dilihat kasat mata gitu ya. Terus terus dilihat masih masih bagus nggak bau dan lain sebagainya. Itu yang bisa terlihat. Tapi kalau untuk unsur kedalaman gizi dan lain sebagainya tetap kita harus bermitra seperti itu. Gitu. Itu Mbak Eka. Ya. Mungkin yang bisa dilihat mungkin baunya, kemudian rasanya, teksturnya kayak kalau udah kayak kerupuk-kerupuk, kalau udah melempem tuh udah nggak saatnya dimakan lagi ya Bu. Iya, ini bisa untuk tambahan edukasi ke anak-anak kan. Jadi betul yang disampaikan Pak Ramadan, kita itu kalau bisa kan mengoptimalkan ya Pak, mengoptimalkan untuk bermitra seperti itu. Terus yang bisa kita lakukan adalah hanya mengedukasi ke anak dari hal kecil yang bisa diterima oleh anak. Ini tentunya anak SD ya. Beda lagi nanti kalau anak SMP. Mungkin kalau anak SMP sudah, yuk kita ke lab yuk, main yuk, seperti itu. Itu udah mungkin bahasanya udah lebih nalar gitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang ya begitulah susah untuk anak-anak SD, terutama kayak misal SD kelas 1, kelas 2 wah. Mereka kalau jajan masih segelemit dewek ibaratnya kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau ngomong-ngomong soal jajan itu kan berkaitan dengan uang saku anak. Sebenarnya ada standarnya nggak sih Pak untuk biar anak nggak jajan berlebihan atau mungkin dibekali dari rumah gitu? Kira-kira ada standarnya atau mungkin kadang ada anak yang bisa berhemat untuk nabung lah, kadang ada sing jajan terus gitu Pak. Ini gimana melihat ini fenomena ini Pak? Ya kalau standar itu tidak ada Bu. Tidak ada ya? Karena kita itu kan semuanya dalam rangka bagaimana anak-anak terlayani. Nah, mereka itu kan berasal dari masing-masing keluarga dengan taraf ekonomi yang berbeda-beda. Nah, sehingga tidak ada standar di situ, tapi perlu juga di situ diedukasi di sekolahan bahwa khususnya untuk anak-anak yang dapat uang saku banyak ini terutama ini. Nah, di situ ada edukasi bagaimana di dalam jajanan itu mereka juga tidak menghabiskan uangnya. Nah, di situ bagaimana anak-anak ini juga di samping mereka itu jajan untuk dirinya sendiri juga dipersiapkan bagaimana diterapkan sebuah kegiatan untuk berbagi dengan temannya itu. Nah, tentunya di situ ada edukasi di awal dari Bapak Ibu guru bagaimana anak-anak ini terbiasa untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman lain. Nah, itu sebagai dasar itu tidak ada Mbak, tidak ada untuk dasar patokan harus uang sekian itu. Tapi alangkah baiknya kalau orang tua memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Untuk anak-anak ya kalau jajan umumnya ya sekitar 5.000, paling banyak 10.000 ya. 10.000 udah cukup lah ya Pak ya. Iya, karena mereka terus terang ini tadi kita katakan itu belum bisa memilah dan memilih dengan baik. Ibaratnya kalau 10.000 buat jajan dikaliin udah kenyang banget, kalau istirahatnya hanya satu kali gitu ya Pak ya. Ini ada pesona Inspira atau pendengar kita juga yang sudah bergabung. Ini ada Mbak Mia, salah satu pendengar setia kita juga. Selamat siang Pak Muhammad, Ramadan dan Ibu Windari. Saya sangat pengen anak-anak hanya membawa bekal sehat dari rumah. Jika ada kantin di dalam harus kantin yang sehat. Jika di dalam sekolah nggak ada kantin, sementara di luar pagar seabrek penjual jajan dengan segala tampilan yang menggoda. Ini sangat relate ya Pak ya. Betul. Kemudian siapa sih yang nggak tergoda? Orang tua pun tergoda dengan jajanan anak-anak gitu ya. Nah menurut saya anak-anak nggak usah dibekali uang jajan biar nggak jajan. Namun makan bekal sehat dari rumah agar anak-anak bisa didik bebas dari keracunan dan sakit perut karena jajan yang nggak baik. Wah, kalau dengan adanya tanggapan ataupun usulan begitu, kira-kira
gimana dari para pengawas nih Bu, kira-kira gimana nih Bu tanggapannya? Luar Silakan. biasa sekali. Itu tanggapan semi curhat ibu-ibu ya. Betul. Luar biasa sekali. Bu siapa? Bu Mia, Bu Mia, ya. betul. Nah, Bu Mia itu malah justru sudah memberikan pandangan baru, dan itu juga bisa jadi ide brilian bahwasanya kita sebagai orang tua harus lebih peka ya, lebih peduli. Salah satunya adalah bisa strateginya dengan membawakan bekal seperti itu. Namun kita juga harus tahu dong perkembangan anak kan. Maksudnya mosok si anak sudah dibawain bekal, tapi kalau anak kepingin jajan ya bolehlah dikasih kelonggaran biar ada di situ ada edukasi interaksi sosialnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi kita kembalikan ke orang tua seperti itu. Tujuannya bagus ya, tujuannya bagus, dan itu juga sudah bisa menjadi salah satu strategi. Ada kok Mbak Eka beberapa sekolah yang sudah menerapkan ada hari-hari tertentu itu membawa bekal dari rumah dan makan bersama. Saya kebetulan juga sudah beberapa kali itu kunjungan ke sekolah dan di situ mendapati anak-anak sedang ada kegiatan makan bersama. Di situ luar biasa sekali. Nah, selain itu ketika kita sebagai orang tua itu sadar dan peduli sehingga membawakan bekal ke anak, ada dampak positif yang lain. Karena apa? Mengurangi sampah. Kan otomatis pakai apa? Pakai tempat bekal sendiri. makan. Mengurangi sampah seperti itu. Setelah diamati itu sampah kan nggak datang ujuk-ujuk dari sekolah, betul. Tapi sampah itu kan datang ketika dari luar lah seperti itu. Nah ini salah satu strategi saja. Selain sehat, nanti lingkungannya juga semakin tambah bersih ya, nyaman. Jadi tidak ada salahnya, tapi boleh bagus itu, bagus boleh. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Ramadan gimana nih Pak? Ya bagus itu Bu, tapi kita juga harus melihat kalau untuk anak-anak tadi disampaikan perkembangan anak ya. Kalau untuk anak-anak TK itu oke lah. Mungkin oke ya Pak ya. Nah, sementara kalau untuk anak-anak sekolah dasar itu ya kita bicara agak sukar lah ya. Tapi ini juga mungkin bisa terjadi karena mereka sudah sebenarnya sudah mulai ada perkembangan. Nah, mereka akan mencoba. Nah, ketika di sekolahan oke lah, peranan guru dan kebijakan sekolah ini sangat berarti. Nah, tapi ketika mereka pulang sekolah ini, pulang sekolah sehingga perlu di situ ditanamkan kepada anak-anak edukasi bagaimana jajanan mereka itu betul-betul bersih dan sehat. Nah, di situ kita harus mengawali. Tadi disampaikan peran kepala sekolah ini sangat dominan. Di sini dia adalah seorang pemimpin sekolah. Bagaimana ini nanti ketika di sekolahan itu menciptakan, kalau menciptakan agak terlalu tinggi ya, terlalu tinggi, tapi mewujudkan kantin yang sehat, sebagaimana nanti menyediakan makanan, minuman yang tentunya aman. Untuk anak-anak kita. Oke, baik Pak. Kemudian ini ada pendengar kedua juga yang sudah bergabung. Ini dari Ifah Pak. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mau tanya nih Pak, ini kayaknya kebalikannya dari tadi Bu, dari pertanyaan yang pertama. Gimana sih tanggapannya Bapak Ibu kalau memang di sekolah ini sudah kantinnya sudah menyediakan jajanan yang sudah tergolong aman dan lumayan sehat. Tapi kalau di rumah nih, anak-anak ini dibiasakan untuk makanan instan, siap saji dari orang-orang tuanya. Mungkin karena orang tua suka yang praktis-praktis dan cepat, akibatnya anak kurang ternutrisi bahkan dari rumah gitu. Dan ini malah sebaliknya gitu ya Bu ya. Jadi monggo Bu, tanggapan gimana? Monggo Pak Ramadan dulu Bu. Kalau ini gini Bu, bahwa yang namanya pendidikan, pendidikan edukasi itu akan sukses ketika manakala di situ elemen-elemen yang terlibat itu bersinergi untuk mendukung. Nah, ketika di sekolahan itu sudah diberikan edukasi bagaimana memilah dan memilih makanan-makanan yang sehat dan aman, di rumah juga harus begitu. Nah, ini namanya ada sebuah komitmen mendukung program-program yang sudah ada di sekolahan. Nah, di sini ada kesinambungan bagaimana bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan supaya anak-anak ini memang betul-betul sehat, aman. Nah, ini merupakan tantangan kita. Nah, bagaimana upaya ini ketika di rumah ibaratnya
ya bahasa Jawane jol klower ya Iya, mbaknya. iya padha wae ora sehat ya Pak ya. Ini merupakan tantangan kita di sekolahan, karena di sekolahan ini juga ada hubungan yang baik, sinergi yang baik dengan wali murid dalam hal ini. Nah, kita bisa memberikan edukasi, bisa melalui kegiatan parenting, bagaimana anak-anak ini kita ajak untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan aman tentunya. Sehingga ada sinergisitas, Mas, tidak hanya di sekolahan tapi akan berlanjut di rumah, dan ini akan berlanjut juga ketika sudah di sekolahan, di rumah sudah bagus, anak-anak sudah mempunyai di situ kebiasaan, insya Allah di masyarakat juga mereka akan menjaga diri. Seperti itu. Oke, baik. Bu Win mungkin menambahkan? Oke, terima kasih, luar biasa sudah disampaikan secara jelas ya Bu. Saya hanya menambahkan optimalkan bermitra saja, optimalkan kolaborasi, tadi seperti parenting itu ya. Jadi kita dari dunia pendidikan, baik itu dari dinas pendidikan, dari sekolah, itu kan mitra seperti itu. Jadi ketika nanti sudah ada komunikasi, sudah ada kegiatan, dan kembali lagi ini juga tadi tonggaknya itu memang kepala sekolah juga harus berkomitmen tinggi gitu ya. Ketika kepala sekolahnya sudah komit, sudah punya komitmen tinggi sehingga bisa mencetuskan program-program bersama stakeholder yang ada, komunikasi terjalin baik, insya Allah dari orang tua juga pasti akan mendukung. Dan di sini Mbak Eka, untuk makanan gizi itu kan tidak harus mahal ya. Nah, nanti ketika kita berikan edukasi, berikan sosialisasi dan lain sebagainya, mungkin orang-orang tua ini yang di rumah yang sudah mama-mama cantik ini, mama-mama cantik ini itu akan semakin oh iya ternyata ya di rumah itu ada makanan-makanan yang ini kalau saya olah, saya kasih bekalkan ke anak atau saya saya masak dan sebagainya. Ternyata ini manfaatnya luar biasa seperti itu. Nah itu saling bersinergi. Harus saling bekerja sama begitu ya Bu. Jadi sangat luar biasa pembahasan kita. Nanti saya pengen tanya-tanya nih tentang kalau jajan di sekolah makan ini ada kaitannya dengan stunting, kemudian dengan kasus yang sekarang lagi viral adalah gagal ginjal pada anak nih Bu, yang nanti akan kita bahas seperti apa tanggapannya dari para pengawas. Dan ada yang satu hal lagi yang lagi viral di Wonosobo, ada yang namanya keracunan makanan. Nah ini menarik sekali, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di 92,1 FM, Dialog Interaktif bersama Bincang Pendidikan akan segera kembali sesaat lagi. Kenapa sih kusut? Dialog hari ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di 92,1 FM. Dan kali ini kita masih di Bincang Pendidikan, masih bersama Ibu Win dan juga Pak Ramadan dalam JAS Anak Sekolah atau Jajan Sehat Anak Sekolah. Tadi sudah kita bahas ya bagaimana tentang undang-undang yang sebenarnya mewajibkan di sekolah ini menyediakan kantin yang sehat, bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi untuk kondisi kantin yang memang masih belum memenuhi standar gizi dan lain sebagainya. Dan tadi idealnya adalah bagaimana bekerja sama seperti itu, atau mungkin tadi menurut Bu Win adalah bermitra begitu ya Bu ya. Nah kemudian kalau ngomong-ngomong soal jajan anak SD, di mana anak SD ini kan masih butuh sekali sumbangan gizi yang banyak untuk mereka dalam berpikir, berkembang dan lain sebagainya. Nah ini kalau dari pemerintah kan memang ada kalau untuk balita ini ada yang namanya program stunting. Nah seperti itu. Nah kalau menurut Bu Win, bisa nggak sih Bu sekolah ini juga salah satu pihak yang mendukung untuk mengatasi anak stunting seperti itu Bu? Oh bisa sekali Mbak, malah justru dari sekolah itu kan salah satu unsur pendukung ya untuk pencegahan stunting seperti itu. Kalau faktor utama itu tetap keluarga gitu ya, tapi nanti sekolah itu juga merupakan faktor pendukung utama juga sih seperti itu. Dari edukasi yang bisa diberikan ke anak-anak, dari edukasi yang bisa diberikan ke orang tua, otomatis kan nanti membuat tingkat kesadaran orang tua dan tingkat kesadaran anak-anak itu tergugah seperti itu. Akhirnya dengan kesadaran yang baik, maka orang tua akan memberikan pelayanan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya. Selain itu juga anak-anak juga paling enggak itu paham deh seperti tadi yang saya sampaikan itu. Ketika saya mau
beli jajan ini, walaupun di situ sudah ada kemasan atau apa, monggo lah ya. Yang penting anak tahu, oh saya cek dulu deh kadaluarsanya, oh berarti ini aman, seperti itu. Itu yang bisa dari hal kecil yang bisa kita sampaikan ke anak seperti itu. Jadi menurut saya dengan adanya program kantin sehat, terus pembentukan TKP tadi ya, tim keamanan pangan di sekolah, itu sangat bisa membantu untuk mencegah stunting seperti ini. Ya kita kembali ke, kalau mengingat-ingat dulu kan jajanan-jajanan jadul itu kan anak sehat ya. Ada apa itu? Apa ya Pak? Gedok-gedok. Nah itu oke. Gedok-gedok. Anak gitu. sekarang mana tahu Bu? Nah, tapi rindu ya. Gedok-gedok terus. Nah itu malah justru sehat ya. Nah itu sangat, menurut saya sangat bersinergi atau sangat sangat menjadi pengaruh juga sih untuk pencegahan stunting. Oke, dimana lagi-lagi mungkin tugas orang tua dan sekolah ini sangat berhubungan mereka ya Bu ya. Jadi kalau di sekolah udah jajannya sehat ya di rumah mereka makanannya juga harus sehat. Jangan sampai anak kalau di rumah boleh makan instan, di sekolah harus sehat. Ini jangan bertabrakan gitu ya Bu ya. Oke. Sudah mau tumbuh nanti terus turun lagi. Iya betul, itu dia. Makanya harus saling bekerja sama. Betul. Kemudian nih Pak Ramadan, kalau kita melihat fenomena yang sedang ada beredar di Indonesia begitu ya Pak ya. Ini ada yang namanya anak-anak ini mereka terkena gagal ginjal nih Pak. Karena salah satu yang sedang happening banget adalah di mana kandungan gula di dalam minuman kemasan, jajan dan lain sebagainya yang ternyata di situ sangat banyak kandungan gulanya, sampai anak-anak itu yang mungkin mereka tidak terkontrol oleh orang tua, oleh sekolah. Mereka setiap hari mengkonsumsi, kemudian sampai harus cuci darah dan lain sebagainya. Nah ini mungkin salah satu dampak dari jajanan sekolah yang kurang sehat, tidak adanya pengawasan begitu. Kalau menurut Pak Ramadan melihat fenomena itu bagaimana Pak? Ya, yang namanya anak-anak Bu tadi kembali bahwa anak-anak ini memang menyukai makanan yang manis, gurih, asam dan yang lainnya. Kadang kita juga melihat fenomena di lapangan itu dimanfaatkan oleh para pedagang ya, produsen-produsen makanan untuk menarik konsumen terutama anak-anak. Nah, ini kadangkala produk yang ditawarkan bukan menyehatkan, malah berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, kalau untuk anak okelah tadi ada solusi. Kalau anak-anak TK itu malah anak-anak itu sering dibawa bekal dari rumah. Iya, nah, betul. kalau tapi untuk anak-anak SD karena masa-masa mereka itu penasaran juga penasaran gitu ya, Pak. dan termasuk uang sakunya juga bertambah. Nah, ini di sini perlu sekali yang namanya edukasi untuk semua pihak. Nah, anak-anak di sekolah, orang tua di rumah juga diberikan edukasi dan juga pedagang-pedagang ini. Tadi kami menyampaikan ada sinergi yang positif seluruh unsur yang ada di lingkungan sekolah termasuk pedagang ini. Nah, ini menjadi keprihatinan kita, apalagi kemarin ya Mbak ada info terkait dengan SD Negeri 1 Padak Banteng ya. Nah, di sana itu merupakan keprihatinan kita bersama, ada diduga faktor keracunan dan seperti itu kita berharap dengan adanya kantin sehat ini dengan menyediakan tadi JAS jajanan anak sehat sekolah, insya Allah nanti menjadi antisipasi kita bersama. Nah di situ kembali bahwa anak-anak adalah sebenarnya anugerah. Kita semuanya ini bertanggung jawab, Pak. Nah, kita bertanggung jawab bahwa setiap kita adalah pemimpin. Nah, ketika pemimpin ini memposisikan diri, Bapak Ibu guru di sekolahan itu memposisikan diri bagaimana anak-anak ini sudah jajan makanan-makanan yang sehat dan aman di rumah juga, di lingkungan juga, insya Allah kejadian-kejadian seperti itu dapat kita antisipasi, Mbak. Oke, baik, seperti itu ya Pak ya. Dan memang yang namanya keracunan makanan ini sedang happening, tidak hanya di Wonosobo. Ini ada pendengar kita yang juga bertanya tentang ini dari Pak Yoga di Bumen. Gimana sih Pak respon Bapak Ibu terkait dengan jajanan yang sempat viral yang beberapa anak keracunan setelah makan jajan tersebut? Kejadiannya saya lihat di Sukabumi baru muncul di HP saya. Nah ini mungkin agak berkaitan juga ya Bu dengan yang ada di Wonosobo seperti itu. Nah kalau melihat ya mungkin dimanapun
itu keracunan terjadi, sebenarnya apa sih Bu yang bisa kita pelajari? Ya. Apa sih yang ya sebenarnya itu tidak boleh kita jangan sampai terjadi lagi. Sebenarnya Betul. apa sih Bu yang bisa dilakukan seperti itu? Oke, terima kasih Mbak Eka. Prihatin sekali ya dengan isu-isu terkini, fenomena yang ada seperti itu. Yang bisa kita lakukan kalau menurut saya ya kita introspeksi bersama-sama Mbak. Baik dari saya sendiri selaku orang tua seperti itu. Ini terlepas saya pendidik di dinas ya, Iya, di dinas sebagai orang tua juga sebagai ya, orang Bu. tua, nggih. Saya harus introspeksi benar-benar Iya. introspeksi ya Mbak seperti itu. Kenapa? Kita mulai dari hal kecil dulu yang ada di diri kita dan lingkungan kita. Kita perhatikan dulu apa sih yang dikonsumsi anak dan lain sebagainya seperti itu. Yang ada di kendali kita sebagai orang tua. Nah, untuk yang keluar ketika secara kedinasan, kita akan bersama-sama mengoptimalkan kemitraan kita itu, mengoptimalkan sosialisasi kita, dan tidak lupa kita akan mengoptimalkan untuk kegiatan monitoringnya. Selaku kita sebagai pengawas ya Pak, sebagai pengawas kita akan pendamping, benar-benar mendampingi keterlaksanaan program dari sekolah. Maka dari itu bersama-sama kita harus bersinergi mengoptimalkan program-program sekolah, utamanya program yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak ini. Jadi ya kita misalnya kunjungan ke sekolah, melihat sambil bertanya dan lain sebagainya, itu kan yang ada di kendali kita ya. Jadi kita lakukan yang ada di kendali kita, kita respon dengan baik, kita introspeksi bersama, kita mulai dari diri, insya Allah nanti kedepannya akan semakin lebih baik seperti itu. Oke, baik. Jadi memang semuanya berawal dari mungkin sekolah masing-masing gitu. Betul, ya, dengan bersama iya, kepala betul. sekolah, Iya. tadi orang tua, pengelola kantin, pedagang dan lain sebagainya. Memang itu adalah salah satu cara yang harus banget dilakukan gitu ya Bu Betul, ya, iya, harus sangat bisa dilakukan seperti itu. Kemudian Bisa ini itu, Mbak. Ya, harus bisa ya Pak ya. Iya, harus. Oke. Kemudian ini dari siapa nih? Dari Roni di Sukoharjo. Mau tanya nih, Pak, Bu, ini dari program Presiden ada yang namanya makan gratis. Nah, kalau besok programnya sudah ada, apakah dipastikan menunya akan sehat nih? Gitu Bu, luar silakan Bu. biasa, ya. Kabar baik Atau ini. atau Pak Ramadan, Iya. monggo boleh. Terima kasih izin ya Mbak Eka, luar biasa ini kabar baik ini. Nah, saya malah semakin semakin mantap Mbak Eka ketika ini nanti memang benar-benar terrealisasi menjadi program pemerintah, itu kan pasti ada standarisasinya, ada aturannya, ada juknisnya. Nah, kita tinggal mengikuti aturan mainnya saja. Malah justru kita kalau memang terrealisasi dengan baik ya Mbak Eka, itu malah justru saya sebagai orang tua dan sebagai pendidik ya senang karena kan keterjaminan dari makanan betul. yang kebersihannya dan sebagainya kan semakin terjamin kan seperti itu. Kembali lagi ini masih semoga besok terrealisasi gitu. Semoga aja terrealisasi ya. Tapi juga ada beberapa sekolah yang sudah menyediakan makanan ya Pak, makanan gratis itu, tapi skalanya itu kan nggak kontinu, mungkin di program-program tertentu, momentum gitu ya, Bu. momentum gitu. Itu juga banyak segi positifnya. Anak-anak semakin happy, semakin merasa senang, komunikasinya nyaman, terus sosialisasinya baik seperti itu. Jadi kalau program dari pemerintah, saya rasa sistematika, terus dasarnya, klasifikasinya itu pasti malah justru semakin aman seperti itu. Oke, baik. Monggo Pak Ramadan mungkin menambahkan? Kalau saya berharap juga program ini betul-betul terlaksana ya Pak ya. Jangan iya. cuma angan-angan, jangan cuma cita-cita. Kita berharap dengan adanya program ini untuk tadi yang disampaikan bahwa jajanan makanan anak-anak yang dikonsumsi itu betul-betul terjaga dan aman. Nah, tentunya di program-program ini tadi disampaikan bahwa program itu pasti di dalam prakteknya nanti realisasinya pasti sesuai dengan SOP. Nah, seperti itu menjadikan sebuah
keceriaan untuk kita, Bu. Iya, betul. Keceriaan untuk Terutama kita. untuk anak-anak dapat makanan gratis tuh kayak seneng gitu pasti ya. Iya, berarti kan terjamin ini Iya, Dana. betul. Oke, tapi Oke. itu menjadi harapan kita bersama, semoga itu terwujud ya. Nah. Oke, baik. Oke, kemudian terakhir nih, kalau dari Bu Win sendiri apa sih Bu yang bisa dilakukan untuk bersama-sama di Wonosobo Indonesia semuanya mewujudkan tadi JAS anak sekolah atau jajanan sehat sekolah di kantin di lingkungan sekolah seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Ika. Yang bisa kita lakukan satu adalah bersinergi bersama untuk menggapai tujuan ya. Tujuan terdekatnya adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini menjadi penting. Perubahan perilaku baik itu dari siswa, dari orang tua. Saya nih sendiri selaku orang tua, udah deh yang instan-instan dipikir-pikir lagi seperti itu. Untuk selanjutnya perubahan perilaku guru, pedagang juga, dan juga pengelola kantin khususnya, lebih khusus lagi perubahan perilaku di pengelola kantin ini dan konsumen pada umumnya sehingga kedepannya itu menjadi lebih baik seperti itu. Ketika sudah ada tingkat kesadaran tinggi, akhirnya terjadi perubahan perilaku yang ke arah lebih baik, bisa bersinergi bersama, insya Allah tujuan akan tercapai. Oke, Iya. baik. Kemudian Pak Ramadan, monggo. Kalau terkait dengan untuk mewujudkan JAS ini, itu bahwa kita ke arah dalam ya, ke arah dalam itu bahwa sekolahan ini yang pertama harus punya komitmen ya. Dan di situ setelah ada komitmen ada manajemen sekolah. Nah, yang tentunya kembali lagi bahwa sekolahan ini adalah di bawah kendali dari Bapak Kepala Sekolah sebagai leadershipnya ya. Nah, di sini penyelenggaraan kantin bagaimana nanti manajemen ini termasuk ke arah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bertahap. Nah, ini menjadi penguat bagaimana nanti mewujudkan JAS sekolah tadi. Terus yang kedua itu tadi juga disampaikan Bu Windari, sumber daya manusia ini sangatlah penting. Nah, di sini pengetahuan, keterampilan dalam mengelola kantin dan jajanan di sekolah. Nah, perlu dimiliki antaranya di situ selalu update, selalu belajar di situ bagaimana nanti melalui penguatan, melalui pembinaan itu keamanan pangan ini sangatlah penting. Dan juga ada lagi penguat lagi bagaimana mewujudkan JAS ini adalah sarana prasarana dalam hal ini adalah kebersihan dan lingkungan itu harus diperhatikan betul. Dan yang terakhir nanti terkait dengan mutu makanan ini bagaimana makanan yang tersedia di kantin sekolah ini aman, sehat dan bergizi. Itu kalau kita rangkum ada 4 itu yang menjadi penguat bagaimana mewujudkan JAS sekolah ini. Oke, baik. Jadi sangat luar biasa. Tadi sudah ada perannya masing-masing ya Pak. Bagaimana kepala sekolah harus berkomitmen, bersinergi, membentuk tim dan lain sebagainya dari pihak pengelola kantin, pedagang dan lain sebagainya. Mereka juga harus sadar gitu ya bahwa sebenarnya apa yang diberikan itu sebenarnya sehat dulu untuk diri kita gitu ya. Sebenarnya kalau dari diri dulu, diri kita sendiri, ibaratnya kalau dimakan kita sehat, kita berani makan, baru kita berikan ke orang lain gitu ya Bu ya. Dan terakhir adalah peran orang tua, di mana ini sangat berperan untuk mewujudkan anak yang tubuh dengan sehat seperti itu. Dan kalau untuk pengawas sendiri sebenarnya ini mungkin bisa menyampaikan ke banyak sekolah yang mungkin ada di bawahnya bagaimana untuk mewujudkan sekolah sehat, jajan anak sehat di sekolah begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Win dan juga Pak Ramadan, sukses selalu untuk mendampingi teman-teman sekolah ini. Boleh banget untuk closing statement. Monggo dari Bu Win terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya yang sangat luar biasa. Ada closing statement dari kita ya Pak. Jangan menunggu ketika kita bisa memulainya. Lakukan dan mulailah dari diri sendiri dan hal kecil yang kita bisa. Mari bersama-sama mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas dan berkualitas menuju Indonesia maju. Wah, luar biasa, keren sekali. Bagaimana mungkin quotes ini mewakilkan apa ya Bu? Tadi 1 jam perbincangan kita termuat dalam quotes yang ada di Bu Win. Dari Pak Ramadan mungkin menambahkan? Kalau saya
mengupas dari bahwa kita adalah pemimpin. Ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul ra'iyati. Ya. Bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga ketika semuanya Bapak Ibu guru, orang tua, termasuk para pedagang di dalam rangka mensukseskan JAS sekolah ini semuanya bertanggung jawab dan berkomitmen untuk bersama-sama berupaya membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, insya Allah sesuai karena kita hidup di dunia pendidikan. Saya teringat dengan yang namanya filosofi pendidikan bahwa di sana Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Harapannya dengan program JAS ini keselamatan dan kebahagiaan itu ada pada anak-anak kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Saya sampai merinding Pak mendengar mungkin bagaimana kita menyelamatkan anak kita untuk meneruskan generasi emas di tahun 2045 nanti luar biasa ada di tangan kita semua. Jadi mari kita bekerja sama. Mulai dari sekarang kita harus berani melakukan perubahan ya Bu ya. Untuk semua elemen yang tadi sudah ada perannya masing-masing. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Monggo untuk bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube Radio Pesona. Saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.